Selanjutnya, saya Iis Mudaris Ubaidur Rahmah akan menjelaskan tentang hakikat dan tujuan penelitian Living Al-Quran. Nah, dalam hakikat sendiri ada definisi dan batasan istilah. Definisi tentang Living Al-Quran secara bahasa adalah living berarti hidup dan Al-Quran kitab suci umat Islam. Nah, secara istilah, Living Quran bisa diartikan sebagai teks Al-Quran yang hidup di masyarakat atau kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran Al-Quran atau keberadaan Al-Quran di sebuah komunitas muslim tertentu. Batasan atau istilah penelitian Living Al-Quran sendiri ini dapat mengkaji tentang kehidupan masyarakat luas yang menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari ataupun bermasyarakat. Sedangkan tujuan penelitian Living Al-Quran sendiri adalah untuk melihat bagaimana Al-Quran itu disikapi dan direspon oleh masyarakat muslim dalam realitas kehidupannya serta perannya dalam budaya sosial setempat. Living Quran juga memiliki peran untuk menjelaskan tentang interaksi umat Islam dengan Al-Quran itu sendiri. Sekian dari saja, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya mengenai objek material dan objek formal. Objek materialnya di sini adalah masyarakat, sedangkan objek formalnya bisa berupa resepsi, relasi, pemahaman, pemaknaan masyarakat terhadap ayat Al-Quran. Macam dan pemetaannya yaitu yang pertama mengkaji respon atau resepsi masyarakat terhadap Al-Quran atau terhadap hasil penafsiran seseorang atas Al-Quran. Yang kedua, mengkaji fenomena sosial yang lahir dari adanya interaksi antara manusia dan Al-Quran. Yang ketiga, studi Living Quran merupakan ilmu-ilmu sosial sebagai perangkat, metodologinya sebagai cara untuk memahami fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Baik, yang selanjutnya ialah langkah-langkah penelitian Living Quran dan tafsir. Untuk yang pertama ialah lokasi. Lokasi penelitian ialah tempat di mana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian, berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan, sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Yang kedua, metode dan pendekatan. Pendekatan penelitian merupakan cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Untuk metodenya, ketika pendekatan yang digunakan ialah kualitatif, maka metode penelitian yang digunakan juga kualitatif. Yang ketiga, sumber data atau subjek dari mana data diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden atau sama dengan orang-orang yang merespon dan menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Yang keempat, metode pengumpulan data ialah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka tujuan penelitian. Yang kelima, metode analisis data merupakan tahapan proses penelitian di mana data yang sudah dikumpulkan dikelola untuk diolah dalam rangka menjawab rumusan masalah. Yang keenam, validasi data dilakukan untuk memastikan bahwa hasil akhir penelitian benar dan semua harapan dari rumusan masalah terpenuhi. Sekian.